Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai reasoning ya. Kita membahas mengenai reasoning, membahas mengenai planning, membahas mengenai tentang dunia balok. Sekarang kita masuk ke learning. Ya, ini bagian terakhir dari AI. Itu yang pertama kita ke searching, lalu ke reasoning, planning, dan terakhir itu adalah learning ya. Jadi bagaimana nanti anggaplah sebuah algoritma dapat belajar sendiri dengan data-data yang ada. Sederhananya seperti itu untuk learning itu ya. Di sini dikatakan pada ketiga yang sebelumnya, searching, reasoning, dan planning harus mengetahui aturan yang berlaku untuk sistem yang akan dibangun. Pada masalah jaringan air, harus mendefinisikan 12 aturan produksi agar sistem yang akan dibangun bisa menyelesaikan masalah tersebut. Masalah dunia wumpus maupun masalah dunia balok pun harus mendefinisikan aturan yang benar dan lengkap untuk sistem yang akan dibangun. Tetapi pada masalah tertentu, mungkin saja tidak bisa mendefinisikan aturan secara benar dan lengkap karena data-datanya itu bisa saja yang didapat itu tidak lengkap. Nah, kalau seperti itu bagaimana solusinya? Nah, salah satu teknik ini atau yang dipelajari yaitu learning, itu bisa secara otomatis menemukan aturan yang diharapkan bisa berlaku umum untuk data-data yang belum pernah diketahui. Artinya data-data yang belum pernah diketahui itu ya anggaplah datanya itu hanya sebagian saja. Ya, jadi tidak semua datanya tidak ada, tapi kita bisa menghasilkan sebuah keputusan itu tidak. Jadi harus ada sebagian datanya dulu ya. Jadi sisanya itu biarkan algoritma yang kita gunakan itu untuk belajar mengetahui polanya itu akan seperti apa dan menghasilkan kesimpulan yang mungkin bisa saja diterima. Nah, anggap saja di sini kita langsung aja ke sebuah masalah. Di sini ada sebuah tabel yang membahas mengenai tabel penerimaan pegawai. Di sini ada 11 data ya. Di sini ada pelamar 1 sampai 11. Di sini ada 3 parameter yaitu IPK, psikologi, dan wawancara. Yang paling terakhir itu adalah statusnya ya, ada yang diterima ataupun yang 3. Untuk IPK dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu terdiri dari bagus, cukup, kurang. Untuk psikologi itu terdiri dari 3 kategori juga, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Sedangkan wawancara ada 2 kategori, yaitu baik dan buruk ya. Seharusnya kalau misalkan untuk data yang lengkap itu, kalau misalkan dari kombinasi tiga parameter itu ya, 3 atribut ini, IPK, psikologi, dan wawancara, kalau misalkan semua kombinasi yang mungkin itu seharusnya terdiri dari harus ada 18 sampel data ya. Tinggal dikalikan aja antara IPK, di sini kan ada kategorinya 3 dikali 3 dari psikologi, dan wawancara 2. Artinya tinggal 3 dikali 3 kali 2 itu sama dengan 18 ya. Kalau untuk keseluruhan kombinasi berarti harusnya ada 18 sampel. Sedangkan di sini hanya ada 11 sampel, yang artinya kita ada 7 data yang tidak diketahui ya. Karena tadi harusnya 18 tapi di sini ada 11. Makanya tidak diketahui hasilnya akan seperti apa. Misalkan IPK-nya kurang, psikologinya tinggi, dan wawancaranya buruk. Sedangkan di sini kan belum ada kombinasi ya. Yang di sini tuh hanya ada baru kombinasi yang kurang, tinggi, dan baik ya. Lalu bagaimana kalau misalkan kondisinya itu adalah IPK-nya kurang, psikologi tinggi, dan wawancaranya buruk ya. Walaupun secara sederhana itu hasilnya pasti tidak, tetapi kombinasi ini belum ada di sini ya. Artinya tetap aja kita memiliki kekurangan data sebanyak 7 sampel data ya. Nanti kita akan menggunakan tabel ini sebagai contoh learning tadi ya. Contoh learning yang akan kita jelaskan nanti. Jadi tabel ini yang akan kita gunakan selama pertemuan kali ini ya. Selanjutnya
kita akan membahas, nah ini sudah dibahas tadi ya. Kita akan masuk ke decision tree. Jadi ini adalah salah satu metode learning yang bisa dikatakan sangat populer ya, dan banyak digunakan karena kepraktisannya. Jadi metode ini merupakan metode yang berusaha menemukan fungsi-fungsi pendekatan yang bernilai diskrit dan tahan terhadap data-data yang terdapat kesalahan atau noisy data, serta mampu mempelajari ekspresi-ekspresi disjungtif atau ekspresi konjungtif disjungsi ya, ekspresi or ya. Ada beberapa tipe dari decision tree. Yang pertama itu adalah ada yang disebut dengan iterative dichotomizer version atau biasa disingkat dengan ID3 atau ID3. Itu yang paling sangat populer, jadi sering banyak digunakan. Yang sisanya yang lain pun ada yang disebut dengan asisten atau C4.5 ya. Jadi untuk pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai decision tree dengan menggunakan ID3 ya. Dan di sini juga dijelaskan ya. ID3 ini merupakan salah satu jenis decision tree yang sangat populer. Algoritma ini membangun decision tree secara top down yang dimulai dari pertanyaan atribut mana yang pertama kali harus dicek dan diletakkan pada root ya. Nah, pertanyaan tersebut itu harus dijawab dengan mengevaluasi semua atribut yang ada menggunakan suatu ukuran statistik. Yang banyak digunakan adalah cara mencari dengan menggunakan information gain. Nanti kita bahas mengenai information gain ini untuk mengukur efektivitas suatu atribut dalam mengklasifikasikan kumpulan sampel data ya. Sebelum masuk ke information gain tadi, bagaimana pencarian information gain, kita harus menghitung atau mempelajari dulu mengenai atau memahami sebuah ukuran lain yang disebut dengan entropi ya. Nah, untuk di dalam bidang information theory itu sering menggunakan yang namanya entropi sebagai suatu parameter untuk mengukur heterogenitas, yaitu untuk mengukur sebuah keberagaman dari suatu kumpulan sampel data. Jika kumpulan sampel data semakin heterogen, maka nilai entropinya harusnya semakin besar ya. Nah, secara matematis entropi ini dirumuskan sebagai berikut, di mana entropi S atau entropi terhadap sampel data apapun itu sigma C I minus PI log 2 PI ya, di mana C adalah jumlah nilai yang ada pada atribut target atau jumlah kelas klasifikasi, sedangkan PI menyatakan jumlah sampel untuk kelas I-nya ya. Kita akan bahas dulu mengenai cara mencari entropinya. Nah, misalkan di sini pada data penerimaan pegawai, jumlah kelasnya itu adalah 2, yaitu ya atau tidak, atau C-nya itu adalah 2. Jumlah sampel untuk kelas 1, kelas ya atau kelas saya itu ada 8, dan jumlah sampel untuk kelas 2 atau yang tidak itu adalah 3. Bagaimana kita melihat angka 8 sama 3 ini? Kita dapatnya dari mana? Kita dapat dari tabel yang sudah dijelaskan di awal ya. Tinggal dihitung aja itu kolom yang diterimanya ya. Bagian kolom yang diterima di sana terdapat tinggal dihitung ada berapa jumlah atribut ya, dan ada berapa jumlah atribut tidak ya. Kalau misalkan dihitung itu harusnya atribut ya itu terdiri dari 8 kolom, sedangkan untuk yang tidak itu ada 3 ya. Itu tinggal di back aja. Kalau misalkan mau dibuktikan, kita buka aja di sini. Kita back dulu. Nah, yang ini ya, kita tinggal hitung. Yang ya ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti ya itu ada 8, sedangkan untuk tidak itu ada 3. Jadi benar nilainya itu melihat dari tabel yang ini ya. Kita balik lagi ke yang tadi.
Jadi P1 atau P kelas 1 itu ada 8 dan P untuk kelas 2-nya itu adalah 3. Dengan demikian, entropi untuk kumpulan sampel data S itu adalah ini 8 itu untuk yang ya, untuk yang ya tadi, untuk yang kelas pertama, di mana ini jumlah 8-nya untuk yang ya, sedangkan yang 11 itu adalah jumlah sampelnya. Ya, jadi 8/11 atau untuk yang kelas satunya 8/11 log 2 8/11 dikurangi 3/11 untuk yang tidak log 2 3/11 ya. Hasilnya itu adalah 0,8454 ya. Cara menghitungnya ini memang harus menggunakan kalkulator saintifik ya. Jadi ini harus memang log base 2 ya. Bukan log biasa, jadi harus menggunakan log base 2 ya. Jadi yang saya ulangi, yang 8 ini adalah jumlah sampel untuk kelas 1-nya, dan untuk yang 11 itu adalah jumlah keseluruhan sampel. Untuk yang 3 ini adalah jumlah sampel untuk kelas 2, yaitu yang tidak. 11 itu sama, itu adalah jumlah untuk keseluruhan sampelnya ya. Jadi ini entropi ini adalah untuk menghitung untuk keseluruhan sampel. Karena di sini itu adalah S, jadi untuk keseluruhan sampel. Selanjutnya, untuk sampel data yang terkelompok dalam kelas 2 bisa diamati bahwa jika jumlah sampel kelas 1 dan kelas 2 adalah sama, maka entropinya adalah harusnya 1. Sedangkan jika jumlah sampel pada salah satu kelas adalah 0, maka entropinya itu sama dengan 0. Untuk kumpulan data yang terkelompok ke dalam kelas 2, yaitu C sama dengan 2, grafik fungsi entropinya diilustrasikan seperti ini. Ya, jadi ini untuk salah satu contoh kalau misalkan entropinya terdiri dari 2 kelas ya, kira-kira akan seperti ini kalau misalkan grafiknya ya. Nah, jika nilai entropinya maksimumnya adalah 1, yaitu pada saat jumlah sampel pada kelas 1 dan kelas 2 adalah sama, maka nilai entropi minimum pada grafik tersebut adalah 0, yaitu pada saat jumlah sampel pada salah satu kelas adalah 0, keberagaman data yang minimumnya. Bagaimana dengan grafik untuk suatu kumpulan data yang terbagi ke dalam lebih dari 3 kelas? Ya, harusnya nilai-nilai entropinya itu akan berada pada interval antara 0 sampai log base 2 dikali jumlah kelasnya ya. Jadi kemungkinan akan lebih tinggi lagi. Nah, setelah kita membahas mengenai entropi ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai information gain. Karena tadi kenapa harus membahas entropi dulu? Karena nanti entropi yang akan kita akan menggunakan entropi ini di dalam information gain ini ya. Nah, setelah mendapatkan nilai entropi untuk suatu kumpulan sampel data, maka dapat mengukur efektivitas suatu atribut dalam mengklasifikasikan data. Ukuran efektivitas ini disebut sebagai information gain. Secara matematis, information gain dari suatu atribut A sebagai berikut. Nah, ini adalah rumus dalam mencari sebuah information gain ya. Yang S ini adalah jumlah sampelnya, untuk A itu adalah atributnya. Apa tahu atribut apa yang kita cari di dalam information gain tersebut. Nah, di mana entropi S atau entropi untuk keseluruhan dikurangi sigma V bagian dari value S, di mana SV ini untuk nilai absolut dibagi S entropi bagian dari SV ya. A itu adalah atribut, V itu menyatakan suatu nilai yang mungkin untuk atribut A, value A himpunan nilai-nilai yang mungkin untuk atribut A, SV itu adalah jumlah sampel untuk nilai V, S itu adalah jumlah seluruh sampel data, entropi SV itu adalah entropi untuk sampel-sampel yang memiliki nilai V ya. Kita akan coba hitung. Nah, kita akan biar lebih mudah memahaminya, biar memahaminya pada tabel tadi, misalkan pada atribut ya, di sini atribut ya artinya dia beranggapan positif, maka disebut sampel positif. Dan atribut diterima tidak
itu dikatakan sebagai sampel negatif dari dari tabel tadi ya. Jadi kalau misalkan yang berhubungan dengan tabel tersebut dan hasilnya itu kalau misalkan di dalam kolom terimanya itu adalah ya, berarti dia sampelnya itu adalah positif ya. Kalau misalkan dia tidak diterima, itu berarti sampelnya itu adalah negatif ya. Kita akan coba menghitung untuk yang IPK di sini ya. Nah, untuk yang IPK itu terdiri di 3 atribut, yaitu bagus, cukup, dan kurang. Nah, kalau dilihat untuk sampelnya, untuk yang berhubungan dengan IPK, itu yang terhubung itu yang mengarah ke positif itu ada 8 dan 3. Itu sama saja dengan jumlahnya berapa yang tadi yang ini ya, di dalam entropi. Nah, ini jumlah sampel untuk kelas 1 ya itu 8 dan tidak itu adalah 3. Karena di sini masih menggunakan keseluruhan sampel yang 11 tadi ya. Jadi masih menggunakan sampelnya itu adalah 11. Artinya semuanya tetap sama dengan entropi yang awal tadi ya. Nah, ini untuk keseluruhan, sampel keseluruhan. Lalu bagaimana dengan sampel untuk yang bagus, cukup, dan kurang? Kita bagi satu persatu. Yang pertama untuk yang sampel bagus. Sampel bagus, nah di sini ada 3 sampel yang positif dan 1 sampel untuk yang negatif. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan sampel ini? Nah, kita harus lihat ke bagian tabelnya. Di sini untuk IPK yang bagus ya. IPK bagus ya. Kita balik lagi ke yang tabel. Nah, kita lihat di sini untuk yang IPK. IPK berarti yang IPK yang bagus itu adalah bagian yang sini. Yang 4 berarti 3 1 ya harusnya. Nah, kita hitung di sini. Dan untuk yang IPK bagus yang pertama, itu hasil yang diterima itu berarti dia masih masuk ke 1 sampel yang positif. Bagus yang kedua itu ya juga, berarti kita sudah mendapatkan 2 sampel positif untuk yang IPK bagus. Untuk yang ketiga ini ya juga, berarti kita sudah mendapatkan 3 sampel positif untuk IPK bagus. Yang terakhir itu adalah tidak, berarti kita mendapatkan 1 sampel negatif untuk IPK bagus. Jadi sama tadi di sini kita bisa simpulkan sampel bagus untuk IPK ini itu adalah 3 plus, 1 min untuk yang sampel IPK bagus ya. Jadi kalau ditanya bagaimana kita bisa mendapatkan 3 sampel plus dan 1 negatif ini, ya ini dari hasil yang diterima ini berdasarkan kriteria apa yang kita butuhkan ya, atau kriteria apa yang kita cari ya. Kita balik ke yang tadi. Nih, jadi sudah clear harusnya ya, kenapa di sini ada 3 sampel bagus dan 3 sampel 1. Sampel keseluruhan untuk bagus itu adalah 4, artinya tinggal tambahkan aja antara 3 sampel ini dengan yang negatif ini, artinya 4. Yang ini pun sama, kalau misalkan dicek silakan dicek aja, ini harusnya 4 juga. Dan kurang itu ada 2 plus 1 ya, artinya harusnya di sini totalnya itu adalah 11, 4, 4, 11 ya. Jadi masalah itu kalau misalkan ternyata jumlah dari setiap sampel berdasarkan kriteria ini kurang ataupun lebih dari keseluruhan sampel yang ada, artinya ada ketidakkonsistenan di situ ya, itu jadi masalah. Selanjutnya nah, nilai-nilai entropi untuk S bagus, S cukup, S kurang di informasi gen itu adalah, nah kita cari nilai entropinya. Berarti untuk entropi S tadi kita sudah dapatin ya, sudah kita dapatkan nilainya itu adalah 0,845. Lalu untuk entropi S bagus, berarti yang dicari di sini ini bukan 8/11. Harusnya itu adalah 3/4. Kenapa 3/4? Karena yang 3 ini adalah jumlah sampel yang positif dan 4 ini adalah keseluruhan sampel dari S bagus ya. Bukan keseluruhan sampel dari S-nya ini,
bukan 11. Karena di sini S bagus berarti jumlah sampelnya harus yang total jumlah sampel itu harus ada yang dari berdasarkan S bagus saja. Ya. Ini untuk yang positif sama, ini untuk yang negatifnya itu adalah 1. Yang dihasilkan itu adalah 0,8113. Lalu selanjutnya untuk yang S cukup, ini pun sama, karena tadi nilai untuk yang S bagus dan cukup itu hampir sama, makanya di sini pun nilainya hampir sama ya. Lalu yang terakhir itu untuk yang kurang, ini adalah sampel positif, ini adalah sampel negatif dibagi dengan jumlah sampel untuk yang S kurang yaitu 3. Hasilnya itu adalah 0,9183 ya. Setelah setiap entropi didapatkan untuk setiap bagiannya, untuk keseluruhan sampel, per karakteristiknya, per atributnya, untuk yang S bagus, S cukup, dan kurang, maka tinggal kita hitung mengenai hitung information gain-nya. Nah, menghitungnya tadi sudah dijelaskan mengenai rumusnya. Tinggal kita masukkan aja untuk setiap entropinya. Ya, entropi S untuk di sini kan ada atributnya itu adalah bagus, cukup, kurang. Maka di sini yang ini ya SV kayak gitu. Maka tinggal masukkan aja di sininya 4/11 itu jumlah total keseluruhan dari sampel 4 S bagus 4 jumlahnya. Ini untuk sampel keseluruhan entropi S bagus dikali entropi S bagus dikurangi jumlah sampel dari S cukup dibagi keseluruhan sampel dikali entropi dari S cukup dikurangi jumlah sampel dari S kurang dibagi jumlah keseluruhan sampel dari IPK ya. Nanti hasilnya keluar adalah gainnya ya. Tinggal kita lakukan penghitungan aja. Artinya entropi S tadi kita sudah dapat nilainya 0,845 dikurangi 4/11 dikali 0,8113 dikurangi 0,411 kali 0,8113 dikurangi 3/11 dikali 0,9183. Hasilnya untuk information gain dari S IPK itu adalah 0,0049 ya. Ini adalah information gain untuk IPK. Lalu bagaimana dengan information gain yang psikologi dan wawancara? Itu memang harus kita cari juga ya. Jadi ini kita baru hanya dapat satu information gain saja, yaitu information gain IPK. Nanti kita cari kita akan coba mencari untuk yang information gain wawancara dan psikologi ya, karena itu atribut yang belum kita cari ya. Nah, selanjutnya kita akan menerapkan penggunaan dari algoritma ID3 ini ya. Ini adalah algoritma yang paling dasar. Nah, algoritma ini merupakan pencarian secara rakus atau menyeluruh pada semua kemungkinan pohon keputusan. Algoritma ID3 itu dapat diimplementasikan menggunakan fungsi rekursif sebagai berikut. Nah, di sini ada fungsinya ya, algoritmanya. Jadi di sini menggunakan 3 atribut. Fungsi ID3 ini menggunakan 3 atribut. Yang pertama itu adalah kumpulan sampel, yang kedua itu adalah atribut target, yang ketiga itu adalah kumpulan atributnya. Yang pertama itu harus dilakukan itu adalah buat simpul rootnya. Yang jadi harus mempunyai simpul utama. Kalau misalkan tidak ada, ya berarti nanti mau menurunkan rootnya itu akan seperti apa ya. Yang kedua, if semua sampel adalah kelas I, maka return pohon satu simpul root dengan label I. Yang ketiga, if kumpulan atribut kosong, return pohon satu simpul root dengan label sama dengan nilai atribut target yang paling umum atau yang paling sering muncul. Else, atau jika kumpulan atribut tidak kosong, A adalah atribut yang merupakan the best classifier ya. Jadi harus mencari sebuah atribut yang merupakan the best classifier-nya atau dengan nilai information gain terbesar. Atribut keputusan untuk root adalah A. Untuk setiap himpunan I atau setiap nilai pada A, tambahkan satu cabang di bawah root sesuai dengan nilai VI-nya. Buat sebuah
sebuah variabel misalkan sampel VI sebagai himpunan bagian subset dari kumpulan sampel yang bernilai VI pada atribut A. Jika sampel VI kosong, lalu then di bawah cabang ini ditambahkan satu simpul daun dengan label nilai atribut yang paling umum atau yang paling sering muncul. Else, di bawah cabang ini tambahkan subtree dengan memanggil fungsi id tree. Sampel V3 atribut target dan atribut minus sampel A atau atribut A, ya. Lalu kembali lagi ke rootnya. Nah, ini cara-cara dalam pencarian algoritma ID tree. Nanti kita bahas bagaimana hubungannya dengan algoritma yang ini. Selanjutnya kita langsung melakukan penelusuran karena sifatnya tadi dibilang itu adalah rekursif, ya. Jadi kita mulai dari level 0 karena kita belum ada yang namanya rootnya. Jadi kita mulai dari 0, ya. Iterasi yang pertama atau pengulangan yang pertama, ya. Di sini kita memanggil fungsi id tree dengan kumpulan sampel berupa semua sampel data. Sampel datanya berarti yang positifnya 8 dan negatifnya itu adalah 3 karena ini baru semua, ya. Atribut targetnya itu sudah pasti yang diterima. Dan kumpulan atributnya adalah IPK, psikologi, dan wawancara. Ya, jadi di sini kita belum bisa menentukan mana yang harus kita buat sebagai rootnya. Ya, sebelumnya kita memang sudah mendapatkan nilai information gain untuk IPK itu adalah 0,0049. Ya, jadi untuk menentukan atribut yang merupakan the best classifier dan diletakkan sebagai root, harus menghitung information gain untuk dua atribut yang lainnya, yaitu untuk psikologi dan wawancara. Ya, lakukan perhitungan seperti kita mencari information gain dari IPK. Begitu juga untuk yang psikologi dan wawancara. Berikut untuk penghitungan untuk psikologi dan wawancara. Ini untuk psikologi. Nanti kalian bisa cross check aja, ya, untuk jumlah sampelnya. Nanti tentukan dari tabel yang sudah dibuat di awal. Jadi bisa kalian cek untuk yang ukuran sampel yang masih sama, untuk yang sampel tinggi itu berapa jumlahnya ketika dia berhubungan dengan diterima, ya. Jadi jumlah sampelnya 3, di sini 0. Entropinya kalau misalkan salah satunya 0 itu sudah pasti jadi 0. Ya. Sedangkan untuk yang 4 1, untuk yang sedang itu ada 4 sampel positif dan 1 negatif. Entropi jumlah sampelnya itu adalah 5. Entropinya itu tinggal dihitung aja tadi, ya. Berarti 1/4 dan sebagainya. Entropinya itu adalah 0,7219, ya. Untuk yang sampel rendah itu ada 1 sampel positif dan 2 sampel negatif dengan dengan jumlah sampel rendah itu adalah 3, ya. Tinggal hitung nanti nilai entropinya, ya. Lalu ini nilai entropi yang sudah didapat untuk psikologi. Lalu kita cari information gain-nya. Setelah dihitung, nilai information gain-nya itu adalah 0,2668, ya. Sedangkan untuk information gain untuk yang tadi itu IPK itu nilainya adalah 0,00, ya, 0049, ya. Jadi untuk sementara nilai information gain untuk yang psikologi itu lebih besar dibandingkan dengan yang wawancara. Ya, dengan yang IPK, ya. Jadi sementara psikologi ini bisa menjadi rootnya, ya. Nah, selanjutnya kita hitung untuk information gain untuk wawancara. Langkahnya hampir sama karena wawancara hanya menggunakan dua atribut, yaitu baik dan buruk. Jadinya di sini hanya ada 2. Di sini pun nanti wawancara hasilnya ini hanya 2, ya. Ini entropi S berdasarkan jumlah sigmanya itu adalah baik dan buruk. Hasilnya itu adalah 0,4040, ya. Artinya nilai information gain dari wawancara ini lebih besar dibandingkan dengan information gain dari psikologi maupun IPK. Karena yang paling besar kita bisa buatkan atribut wawancara sebagai rootnya, ya.
Langkah selanjutnya itu adalah ini sudah dilihat ya. Proficiency gain itu 0,049, psikologi itu 0,2268, skill wawancara itu 0,40. Ya, makanya itu jadi yang terbesar. Nah, lalu jadi pada setiap nilai atribut pada wawancara akan dicek apakah perlu dibuatkan subtree di level berikutnya atau tidak. Ya, kalau misalkan dilihat, yang pertama itu adalah kita coba lakukan pengecekan untuk yang nilai baik. Dan di nilai baik itu sebenarnya terdapat 6 sampel. Kalau mau dicek silakan dilihat tabelnya. Dan artinya ya sampel baiknya itu tidak kosong ya. Dan yang pas dilakukan pengecekan tadi yang wawancara ya, itu ternyata semua sampel baik itu untuk yang wawancara ya, untuk sampel baik untuk yang wawancara itu ternyata semuanya itu merupakan sampel positif ya, dengan kumpulan sampel berupa sampel baik 6 positif 0 negatif ya, jadi semuanya itu adalah positif ya. Atribut terima dan kumpulan atributnya itu adalah tinggal, IPK, dan psikologi ya. Nah, karena yang ininya nilainya itu adalah semuanya positif, maka kita belum akan melakukan ini ya, kesimpulannya. Jadi ini hanya kita turunkan, jadi tree-nya akan menjadi seperti ini ya, untuk yang level 0 dan iterasi pertama. Tadi kita mulai dari atribut wawancara, jangan kita turunkan itu adalah yang atribut nilai yang baik ya. Nah, kita akan turunkan dulu. Nah, setelah itu ini baru iterasi pertama ya, artinya kita memutuskan atribut mana yang akan kita gunakan, lalu nilainya itu nilai mana yang akan ditelusurinya ya. Nah, ini kan baru yang nilai baik. Lalu nilai baik ini hasilnya itu nanti itu akan diterima atau tidak ya. Kita lakukan rekursif level 1 untuk iterasi ke 1 ya. Kita panggil fungsi id tree-nya dengan kumpulan sampel berupa sampel baik, dengan sampelnya itu adalah 6 sampel positif dan 0 sampel negatif, atribut terima dan kumpulan IPK. Karena sampel baik, semua sampel di dalam sampel baik itu adalah di dalam kelas ya, atau sama dengan semuanya itu adalah sampel positif, maka fungsi ini akan berhenti dan mengembalikan satu nilai atau satu simpul tunggal root yang berlabel iya ya. Jadinya labelnya pohon decisionnya ini akan seperti ini ya. Jadi karena ya tidak ada sampel lain di sininya, di dalam sampel baik itu semuanya termasuk ke kelompok yang diterima atau ya, kecuali kalau misalkan di sininya ternyata misalkan ya 3 plus 2 ya, kemungkinan ya semuanya di sini harus ditelusuri. Jadi ini tidak akan berhenti di ya saja, harus ada di baik ini harus ada cabang lagi untuk yang tidaknya ya, karena di sini semua contohnya itu adalah semuanya sampel baik, maka kita bisa berhenti di sini ya. Oke, selanjutnya kita masuk karena tadi itu berhenti di wawancara baik dengan nilai atributnya itu adalah iya, karena tidak ada sampel negatifnya, maka kita kembali lagi ke yang awal. Nah, yang awal ini kita kembali ke rekursif level 0 iterasi yang kedua. Artinya kita harus melakukan pengecekan untuk mengetahui nilai atribut dari wawancara. Karena wawancara itu kan sebenarnya ada dua tadi ya, antara yang baik dan buruk, maka yang buruk kita akan lakukan penelusuran. Nah, untuk nilai buruk terdapat 5 sampel. Coba lihat di ini ya. Kita di 33, kita coba
yang ini kalau nggak salah. Nah ini yang buruk ya. Tinggal wawancara yang buruk di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang nilai positifnya itu adalah 1, 2, 2, dan yang buruk itu ada yang negatifnya ya. 1, 2, dan 3. Artinya 2 sampel positif dan 2 sampel negatif ya. Kita balik lagi. Itu ada 5 sampel, berarti sampel buruk tidak kosong, sehingga perlu memanggil fungsi id3 dengan kumpulan sampel berupa sampel buruk 2 plus 3, 2 sampel positif dan 3 sampel negatif. Untuk atributnya diterima dan kumpulan atributnya itu adalah IPK dan psikologi. Nah, pada tahap ini berarti kita turunkan untuk yang buruk di sini ya. Nah, selanjutnya kita cek, harus melakukan pengecekan karena tadi itu ada dua sampel positif dan 3 sampel negatif. Artinya hasil dari buruk ini kemungkinan besar tidak akan langsung berhenti ke buruk ataupun tidak ya. Jadi harus kita turunkan di sini ya. Nah, untuk menentukan nilai dari keputusan dari nilai buruk ini, kita harus memanggil fungsi id3-nya ya. Kita lakukan pemanggilannya. Pada tahap ini dilakukan perhitungan information gain untuk atribut IPK dan psikologi ya. Jadi kemungkinannya itu karena bukan hasil akhir, maka kita harus cek IPK untuk atribut IPK dan psikologinya. Artinya kemungkinan ada sub-tree-nya lagi nggak di dalam hasil dari yang buruk ini ya. Kalau misalkan dilihat nilai psikologi itu akan lebih besar dari dari IPK, jadi kemungkinan yang harus diturunkan itu adalah yang psikologi ya. Tetapi itu untuk yang awal. Tetapi yang karena di sini itu adalah dilihat dari sampel buruk untuk yang wawancara, yang jumlah sampelnya itu adalah 5, artinya kita tidak menghitung dari keseluruhan sampel yang nilainya itu adalah 11. Jumlah kumpulan sampelnya itu harus terdiri dari ya sampel buruk ini, yaitu dari yang 5 sampel ya. Kita lakukan perhitungan dulu berdasarkan 5 sampel tadi, sampel buruk di sini. Untuk yang IPK ya, IPK dan psikologi tadi itu ya. Nah, untuk yang sampel buruk, keseluruhan total sampelnya itu adalah 5, di mana terdapat 2 sampel positif dan 3 sampel negatif. Kita cari karena kemungkinan itu adalah yang IPK memiliki nilai atribut bagus, cukup, dan kurang. Kita cari dari sampel buruk ini ya, sampel buruk wawancara. Kita lihat di sini. Untuk yang IPK bagus, kita lihat dulu. Oke. Di sini untuk yang IPK bagus itu ada yang ini 2, 3, dan 4. Sedangkan wawancara yang buruk tadi itu ada 1 dan 2, 3, 4, dan 5. Sebenarnya sampelnya itu ada 5 ya. Sedangkan di sini yang IPK bagus, yang terdapat di bagus itu adalah 1 sampel positif, karena yang ini ya, sampel bagus yang berhubungan dengan buruk hanya ada 1 sampel positif, dan yang bagus untuk yang buruk juga dia hanya terdapat 1 sampel negatif. Sisanya dia bukan IPK buruk, tapi ada yang IPK cukup, ada yang dan juga kurang ya. Kita lihat itu keberapa ya. Nah ini. Nah, makanya di sini nilai untuk S bagus itu adalah 1 sampel positif dan 1 sampel negatif. Yang terdiri dari sampel untuk S bagus itu yang berhubungan dengan sampel buruk yaitu hanya ada 2 saja. Ya, jadi sampelnya itu adalah 2. Kita lihat untuk yang S cukup dan yang kurang ya.
Untuk yang cukup, itu ada 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan untuk yang wawancara buruk itu dia hanya mengarah ke hanya memiliki 2 sampel. Sampel cukup wawancara IPK cukup dengan sampel wawancara buruk itu ada 1 yang sampel positif, 1 lagi itu adalah sampel negatif. Jadi untuk yang sampel cukup itu hanya 2 sampel, 1 sampel positif dan 1 sampel negatif. Yang kurang untuk yang wawancara buruk itu hanya ada 1 ya, dan dia itu adalah sampelnya itu sampel negatif karena di sini tidak ya. Berarti total sampelnya itu harusnya ada 1 dengan 0 sampel positif, hanya terdapat 1 sampel negatif ya. Jadi tinggal dilihat aja dicocokkan di sini ya. Kita balik lagi. Makanya di sini sama ya, 1 plus 1, 0 dan 1. Jadi semuanya itu hanya ada 5 sampel saja. Kita hitung mencari entropinya. Saya dipercepat aja di sini ya. Harusnya kalian sudah bisa menghitung entropinya di sini. Setelah entropinya sudah didapat, baru kita cari nilai gain, information gain untuk IPK untuk S buruk. Untuk yang S buruk, sampel buruk, wawancara sampel buruk itu adalah untuk IPK itu adalah 0,1710 ya. Lalu kita cari untuk yang psikologi, itu cara mencarinya sampel pun sama ya seperti yang tadi IPK, tinggal dicocokkan aja dimana sampel tinggi, sedang, dan rendah itu berhubungan dengan wawancara sampel buruknya ya. Untuk informasi gain dari psikologi itu jumlahnya itu adalah 0,42. Artinya nilai information gain psikologi itu masih lebih besar. Makanya psikologi kita jadikan sebagai subtree atau yang root ini ya dari level wawancara yang buruk ya. Gain psikologi itu lebih besar sehingga psikologi pada atribut yang merupakan the best classifier harus diletakkan sebagai simpul di bawah simpul wawancara pada cabang nilai buruk. Setiap nilai pada atribut psikologi akan dicek apakah perlu dibuatkan subtree di level berikutnya atau tidak. Untuk nilai tinggi, ada 3 sebenarnya untuk yang psikologi, ada tinggi, sedang, dan rendah. Ya, kita telusuri dulu untuk yang tinggi. Untuk nilai tinggi itu ternyata sampelnya itu ada 3, ada 2 plus 3 negatif, dan terdapat 0 di dalam sampel buruk ya. Dalam sampel buruk terdapat 0 sampel, berarti sampel tinggi itu adalah kosong ya. Sehingga perlu dibuat satu simpul daun, simpul yang tidak punya anak bawahnya dengan label yang paling sering muncul pada sampel buruk, yaitu adalah tidak. Kita cek untuk yang sampel buruk dari psikologi tinggi ya. Psikologi tinggi untuk keseluruhan bagian dari sampel wawancara buruk. Kita lihat di sini. Ini kita sudah dapat 1. Oke. Kita lihat yang psikologi. Ini yang tinggi. Kita lihat hanya untuk yang tinggi dulu ya. Tinggi, tinggi, dan tinggi. Artinya untuk psikologi tinggi itu hanya ada 3 sampel. Ya. Hanya ada 3 sampel. Nah, lalu kita lihat wawancaranya, karena tadi kita psikologi tinggi ini harus berada di kumpulan sampel untuk wawancara buruk ya. Sedangkan di sini yang tinggi itu semuanya itu ini terdiri dari wawancara yang baik ya. Artinya untuk yang tinggi, untuk yang psikologi tinggi itu tidak memiliki sampel apapun. Artinya bisa dikatakan sampel tinggi itu adalah kosong ya. Sampel yang kosong. Lalu kita harus cek nah ini ya, terdapat 0,0 sehingga perlu dibuat satu simpul daun, simpul yang tidak punya anak bawahnya dengan label yang paling sering muncul pada sampel buruk ya.
kita lihat jangan sampel buruk di sini, wawancara buruk. Nah, di wawancara buruk ini kita lihat hasil yang paling sering munculnya. Ya. Nah, di sini ada 5. Yang pertama itu yang buruk yang diterima itu adalah 1, 2, dan ada 2 ya. Sedangkan untuk yang tidak 1, 2, dan 3 ya. Artinya karena tadi psikologi tinggi itu adalah tidak memiliki sampel, maka kita gunakan nilai yang paling sering banyak muncul dari wawancara buruk, yaitu hasilnya itu adalah tidak, maka nilainya itu adalah menjadi tidak. Kita balik lagi ke maka lalu ini nanti ini sudah pasti bakal tidak ya. Kita lakukan kemudian setelah itu kita lakukan pengecekan untuk atribut psikologi yang bernilai sedang ya. Kita lakukan karena tadi kan ada 3 ya, ada tinggi, sedang, dan rendah. Setelah tinggi diselusuri, kita lakukan pengecekan untuk yang bernilai sedang ya. Untuk nilai sedang pada atribut sampel buruk itu sama, tadi ada 2/3, terdapat 3 sampel. Berarti sampel sedang itu tidak kosong, sehingga perlu memanggil fungsi ID3 untuk kumpulan sampel berupa sampel sedang 2/1, atribut target diterima, dan kumpulan atributnya itu adalah IPK. Kita lihat di sini ada 3 untuk yang psikologi sedang ya. Kita harus buktikan ini 42. Kita lihat untuk yang psikologi sedang 1, 2, 3, 4, dan 5. Sebetulnya ada 5 yang sedang di sini, tapi yang masuk ke bagian himpunan dari wawancara buruk itu hanyalah 1, 2, dan 3. Hanya memiliki 3 sampel saja. Lalu kita lihat sifat sampelnya. Untuk yang sedang, yang pertama itu adalah ini sampel positif. Yang kedua sampel positif. Yang ketiga itu adalah sampel negatif. Artinya untuk yang atribut wawancara buruk dan atribut psikologi sedang itu memiliki 2 atribut, 2 sampel positif dan 1 sampel negatif ya. Jadi tadi sudah sama sebetulnya. Kita cek yang tadi itu 2 ya. Nah ini 2+1, jadi ada 2 yang positif, 1 yang negatif ya. Lalu nah hasil keputusannya dari pohon yang dari rekursif level 1 itu seperti ini ya. Ini sudah tadi di awal buruk. Kita buka atribut psikologi. Dari psikologi karena tadi yang tinggi itu tidak ada yang sampel buruknya, maka dia tidak, langsung ke tidak. Lalu kita telusuri untuk yang sedang. Artinya yang akan kita lakukan sekarang itu adalah mencari nilai sedang ini itu akan seperti apa ya. Selanjutnya kita masuk ke rekursif level 2 iterasi yang pertama. Nah, kita akan memanggil, karena ini berhubungan dengan yang sedang tadi ya, untuk yang psikologi sedang. Jadi kita panggil kumpulan sampelnya berupa sampel sedang, 2 sampel positif dan 1 sampel negatif dengan atribut target diterima, dan kumpulan atributnya itu adalah tinggal yang IPK. Jadi karena kumpulan atribut hanya berisi 1 atribut yaitu IPK, maka atribut yang the best classifier-nya itu adalah IPK dan harus diletakkan sebagai simpul di bawah simpul psikologi pada cabang sedang. Setiap nilai pada atribut IPK akan dicek apakah perlu dibuat subtree di level berikutnya atau tidak. Untuk nilai bagus pada kumpulan sampel berupa sampel sedang 2+1, terdapat satu sampel, yaitu berarti sampel bagus itu tidak kosong, sehingga perlu memanggil fungsi ID3 dengan kumpulan sampel berupa sampel bagus 1+0, 1+ adalah 0 min yang diterima, dan kumpulan atributnya itu adalah yang kosong.
Ini ya, tadi yang sedang sudah dihubungkan, ternyata yang tinggal atribut sisanya itu adalah yang IPK. Maka IPK tinggal telusuri. Yang pertama itu kita melakukan penelusuran untuk yang bagus, karena bagus itu memiliki sampel, itu hanya terdapat satu sampel saja, makanya sampel bagus itu tidak kosong. Makanya nanti kita akan melakukan penelusuran mengenai hasil dari yang bagusnya itu. Selanjutnya kita melakukan rekursif level 3 iterasi yang pertama. Jadi kita melanjutkan untuk yang pencarian sampel bagus, di mana terdapat satu sampel positif dengan 0 sampel negatif, karena semua sampel pada sampel bagus termasuk ke dalam kelas. Iya, karena di sini hanya ada satu ya. Jadi yang negatifnya tidak ada, dan yang satu ini pun semuanya masuk ke dalam kelas ya, maka fungsi ini akan langsung berhenti dan mengembalikan satu nilai tunggal dengan root, yaitu adalah dengan label ya. Nah, jadi seperti ini, karena tidak ada pilihan lain ya, jadi hanya satu, tinggal ya. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke atas ke yang IPK dengan melakukan rekursif level 2 iterasi yang kedua ya. Tadi untuk yang rekursif level 2 ke iterasi 1 itu sudah dilakukan pengecekan atribut untuk nilai bagus. Selanjutnya pengecekan untuk yang nilai cukup. Di sini terdapat satu sampel untuk kumpulan sampel di mana wawancara bernilai buruk dalam psikologi sedang. Ya, artinya untuk yang sampel cukup itu tidak kosong, maka nanti kita harus memanggil fungsi ID tree-nya ya. Jadi untuk sementara pohon yang dihasilkan itu seperti ini. Nanti kita akan telusuri untuk yang IPK cukupnya ya. Lalu nah, kita akan coba telusuri. Kita lakukan rekursif level 3 iterasi yang pertama. Karena semua sampel pada sampel cukup ini kan hanya ada satu juga ya. Ternyata ini hanya ada satu, tinggal kita cek aja. Semua sampel untuk yang satu ini positif ya, harusnya dia bernilai ya. Karena semua sampel pada sampel cukup termasuk ke dalam kelas ya, maka fungsi ini akan berhenti dan mengembalikan satu simpul tunggal root dengan label ya. Nah, prosesnya selanjutnya akan kembali ke rekursif yang level 2, masih di penelusuran untuk yang IPK atau iterasi yang ketiga ya. Ya, ini untuk sementara pohon keputusannya ini sudah seperti ini ya. Jadi karena tadi untuk yang bagus dan cukup itu hanya ada satu sampel, maka dia langsung ke ya dan ya. Tinggal yang terakhir itu adalah rekursif level 2 untuk iterasi ketiga untuk mencari IPK yang kurang ya. Nah, ini kita lanjut saja. Pada rekursif level 2 1 dan 2 ini sudah dilakukan pengecekan atribut untuk yang bagus dan cukup tadi ya. Kita akan melakukan pengecekan untuk atribut IPK untuk nilai yang kurang. Terdapat satu sampel pada kumpulan sampel di mana wawancara bernilai buruk dan psikologi bernilai sedang. Jadi untuk yang kurang ini terdapat satu sampel. Nanti kalian bisa cek ya. Kita akan coba cek atau ya. Kita coba cek untuk yang IPK kurang. Ini 53. Oke. Kita telusuri untuk yang IPK kurang. IPK kurang itu berarti ada yang ada di sini. Nah, kita ambil untuk yang enggak semua sampel yang bisa kita gunakan ya, tapi harus berada pada wawancara yang buruk, berarti yang ini kita urutkan yang awal, dan psikologi yang sedang. Artinya hanya ada satu sampel saja dengan satu sampel di sini nilainya tidak, itu berarti hanya adalah negatif ya. Jadi terdiri dari kumpulan sampelnya itu hanya ada satu sampel dengan satu sampel yang negatif ya. Nah, di sini pun disebutkan ya, berupa sampel kurang itu adalah 0
0 sampel positif dan 1 sampel negatif ya. Karena kalau secara sederhana sih, kalau misalkan ditelusuri ini hanya ada 1 sampel dan semuanya mengarah ke tidak diterima, maka harusnya itu hasil akhirnya itu adalah tidak diterima ya. Tapi kita belum akan telusuri, kita turunkan dulu karena di sini tidak kosong, maka kita turunkan. Jadi bagus, cukup, dan kurang. Selanjutnya kita panggil untuk yang fungsi ID tree-nya ya, sini. Mungkin fungsi ID tree dengan kumpulan yang sampel tadi, karena semua sampel kurang itu termasuk ke dalam kelas yang tidak, maka fungsi ini akan langsung berhenti dan mengembalikan satu nilai tunggal, yaitu dengan label tidak ya. Proses selanjutnya kita akan langsung ke rekursif yang level 1, yaitu di bagian psikologi, karena semua atribut nilai di dalam psikologi itu masih ada satu nilai yang belum ditelusuri ya. Ada satu, yaitu yang rendah ya. Tadi untuk yang tinggi, sedang itu sudah, tinggal yang rendah. Untuk yang IPK ini sudah selesai. Untuk yang level 3 level 2 ya. Level 2 itu harusnya sudah selesai. Jadi tinggal kita ke level 1 ya. Nah, ini untuk yang tadi, untuk yang keputusan rekursif level 3 iterasi yang ketiga. Untuk yang IPK ini sudah, karena tadi kurang itu hanya ada satu sampel negatif, maka dia langsung ke tidak saja. Tinggal yang kita naik ke yang psikologi yang ini ya. Nah, pada rekursif level 1 iterasi kedua itu sudah dilakukan untuk psikologi untuk nilai tinggi dan sedang. Selanjutnya kita akan melakukan penelusuran atau pengecekan untuk psikologi yang nilai rendah. Nilai rendah itu terdapat, kita cek ya, ini 57 psikologi yang rendah. Ada 1, 2, dan 3. Sampelnya 3, tetapi harus berada di dalam sampel wawancara yang buruk. Wawancara buruk, wawancara buruk. Artinya hanya terdapat 2 sampel saja, yaitu yang semuanya itu adalah negatif di sini ya. 0 sampel positif dan 2 sampel negatif ya. Kita lihat oke. Ini benar ya. Jadi karena sampel rendah tidak kosong, maka perlu memanggil fungsi ID tree dengan kumpulan sampel berupa sampel rendah 0 sampel positif dan 2 sampel negatif dengan atributnya diterima, dan kumpulan atributnya itu adalah IPK. Ini selanjutnya kita akan melakukan rekursif level 2 untuk iterasi keempat dengan berikut pohon yang dihasilkannya, yang ini ya. Kita baru sampai yang ini, baru sampai sini. Ini kita belum cari hasilnya apa ya. Nah, kita untuk mencarinya kita panggil fungsi ID tree-nya dengan kumpulan sampel berupa sampel rendah di mana 0 sampel positif dan 2 sampel negatif dengan atributnya itu yang diterima, atribut targetnya diterima, dan kumpulan atributnya IPK. Karena semua sampel rendah itu termasuk ke dalam kelas tidak, maka secara otomatis ini akan berhenti dan mengembalikan satu simpul tunggal root dengan labelnya itu adalah tidak ya, karena di sini semuanya itu adalah sampel negatif ya. Dan proses ini akan mengembalikan nilai, proses ini selesai dan mengembalikan pohon keputusan seperti pada gambar kedua ini ya. Jadi ini sampel keseluruhannya, hasil dari penelusuran pohon keputusan dengan menggunakan decision tree dengan menggunakan metode ID tree ya. Jadi tinggal diurutkan aja. Kalau misalkan wawancaranya baik ya bahkan dia akan langsung diterima. Kalau misalkan wawancaranya buruk, kita harus dicek apakah yang pertama dicek itu adalah dari psikologinya. Apakah memang hasil psikologinya tinggi, berarti nanti dia akan tidak akan diterima. Kalau misalkan sedang, itu dia akan dicek dulu berdasarkan IPK-nya. Apakah IPK-nya bagus, maka dia akan diterima. Kalau misalkan IPK cukup, dia diterima. Kalau IPK-nya kurang, maka dia tidak akan diterima. Tapi kalau misalkan wawancaranya buruk, psikologinya rendah, maka dia otomatis akan tidak diterima ya. Hasil ini berdasarkan
sampel yang didapat yang hanya terdiri dari 11 sampel saja, ya. Jadi pada akhirnya Identity mengembalikan sebuah pohon keputusan yang mampu mengklasifikasikan 11 sampel data secara akurat tanpa kesalahan. Ya. Pohon tersebut berdasarkan sampel yang ada. Ya. Pohon keputusan tersebut dapat ditulis dalam notasi first order logic dengan seperti ini ya. Tadi saya sudah jelaskan. Wawancara baik ini mengacu kepada yang diterima ya. Jika wawancara baik atau wawancara buruk dan psikologi sedang dan IPK bagus, atau wawancara buruk dan psikologi sedang dan IPK cukup, maka dia akan diterima ya. Begitu untuk penjelasan, cukup sekian untuk penjelasan dari decision tree learning untuk bagian ID tree ya. Nanti kita akan coba membahas mengenai permasalahan pada decision tree learning tadi. Karena sebenarnya kalau misalkan kita lihat secara logika saja, di sini wawancara buruk psikologinya tinggi, ini malah tidak diterima, malah langsung otomatis tidak. Malah sedangkan di sini untuk yang psikologi sedang, dia diberi kesempatan mengenai nilai IPK-nya itu bagus atau tidak. Ya, kenapa yang tinggi ini malah jadi otomatis langsung tidak diterima. Lalu bagaimana kalau misalkan kita pengen mencari tahu nilai 7 sampel yang kosongnya tadi hilang itu, bagaimana kita mencarinya dan sebagainya ya. Kita akan muncul mengenai permasalahan dan decision tree. Ya, begitu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.